Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Kali ini di akhir pekan ini tanggal 27 Februari tahun 2021 agak berbeda karena saya berkesempatan sowan. Wah, kalau bahasa Jawa sowan ke rumah sahabat saya Dr. Koni Rahakundini Bakri. Rumahnya sangat indah. Aduh, matur nuwun sangat. Luar biasa. Dan nanti digambarkan ya, itu ada rumah yang sangat indah, semua bagian-bagian saya suka dan membuat saya pengen nggak pulang. Oh gitu ya? Ayo nggak usah pulang aja, kita ngobrol terus sampai pagi. Dan kali ini Mbak Koni Rahakundini luar biasa. Saya pikir ini cap gomeh gitu. Iya, dalam rangka gongsi pacoy juga lah. Wah, gila, luar biasa. Merah, cantik, luar biasa Mbak Koni. Dan Mbak Koni, mohon maaf sebelum saya mulai pembicaraan, saya dapat titip salam ke fans Mbak Koni di follower saya itu banyaknya minta ampun. Oh, titip salam kembali untuk para follower. Wah, luar biasa. Pokoknya titip ke Mbak Bu Koni luar biasa. Oh, siap, terima kasih banyak. Top, Sobat Indonesia, kali ini saya tidak akan berbicara tentang militer atau pertahanan keamanan dengan Mbak Koni, tapi berbicara dengan beliau sebagai seorang akademisi. Iyalah, wajah saya yang akademisi yang ngurusin pendidikan. Nah, perlu diketahui oleh sahabat Indonesia, beliau ini adalah pengajar atau dosen di Universitas Ahmad Yani. Ya, The Smart Military University. Wush. Yang akan segera menjadi universitas untuk militer, yang akan lebih hebat daripada Naval College Amerika. Wush. Dan ini didorong oleh Bapak Andika Perkasa, kasat kita sendiri. Oh, luar biasa. Ini punya angkatan darat? Punya angkatan darat dari dulunya, namanya Jenderal Ahmad Yani kan? Mbak Koni ini dosen atau humas? Dosen dong. Campur humas. Dosen ya. Dosen di Prodi Magister untuk Hubungan Internasional. Ya, luar biasa. Kita doakan beliau sukses di sana dan segera guru besar. Guru besar. Saya jadi memanggilnya Profesor Koni Rahakundini Bakri. Amin. Amin. Ya, kita doakan bersama sahabat Indonesia. Nah, untuk terkait dengan peran beliau sebagai seorang akademisi, kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan Indonesia. Ya. Yang menurut saya terlalu banyak hal yang harus dibenahi gitu ya. Mulai dari dulu sebetulnya Mbak, dari kementerian yang dulu mulai Pak Muhadjir atau mungkin sebelumnya sampai sekarang, apalagi pada saat Nadiem datang langsung kena pandemi gitu ya. Jadi program-programnya Nadiem juga Mas Menteri nggak jalan 100% gitu ya. Tapi memang harus dikritisi masalah yang pertama adalah apakah negara ini sudah benar-benar menjalankan instruksi dari undang-undang bahwa 20% dana ini bisa diserap untuk dunia pendidikan Indonesia. Mbak Koni, 20% dari APBN untuk dunia pendidikan ini menurut Mbak Koni selama ini sudah terserap dengan optimal atau belum sih? Dari nilai manfaatnya juga ya? Iya, jadi saya tuh sebenarnya gini ya, sebenarnya tadinya juga aku nggak terlalu memperhatikan pendidikan level SD, SMP, SMA, karena anak-anakku kan sekolah nggak di dia di international school. Tapi begini, aku tuh tinggal di daerah Bogor. Yang aku lihat anak-anak ini tadinya yang jual-jual pisang keripik itu 1-2 orang. Kok pandemi ini tiba-tiba jadi banyak banget kan? Satu hari saya nanya, kamu tuh nggak sekolah? Maksudnya kemana? Nggak bisa sekolah gitu. Pokoknya ngobrol, dia nggak bisa sekolah karena satu, nggak ada wifi. Kalaupun punya HP atau punya HP orang tuanya. Yang kedua, kalaupun punya HP, ternyata sistem buku pelajaran itu harus bertukar. Jadi satu kelas itu mungkin ada 5 buku. 5 buku itu mesti tukeran. Jadi kalaupun mereka bisa online, tapi pada saat mengerjakan bukunya nggak ada, kan nggak bisa. Bukannya ada dana BOS itu? Nah, inilah dari situlah saya yang nggak pernah ngurusin dana BOS. Gue juga nggak ngerti apa yang aku biasa ngurusin tank kan, apa ngurusin pesawat tempur. Tiba-tiba jadi ngurusin BOS. Nah, jadi BOS ini bikin aku shock juga dana karena BOS itu adalah dana bantuan operasional sekolah. Sebenarnya anggaran pendidikannya itu dimulai dari idenya Pak Muhadjir ya. Itu tuh awalnya 492 triliun. Per tahun? Per tahun. Nah, BOS ini sebenarnya ada masalah dua, ada masalah afirmasi dan masalah kinerja. Nah, dan dia itu harus dibagikan ke semua sekolah. Contoh nih, ketika Pak Muhadjir itu diperkenalkan apa yang disebut akses rumah belajar. Ketika akses rumah belajar itu diberikan, maka anak-anak ini diwajibkan diberikan tablet. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Itu level apa ya? Semua level? Level kelas 6, kelas 7, dan kelas 10. 6 kelas 7 kelas 1 SMP ya? Iya. Sampai udah mau SMA. Sampai sudah 2 dong. Kelas
10 satu SMA. Satu SMA, oke. Oke, ya. Itu kan jadi confused. Nah, anyway, pokoknya itu tuh besar sekali. Contoh saja waktu di era Pak Muhadjir itu ada 24 juta sekolah. Oke. Maaf, ada 24 juta setiap sekolah, ada 30.000 sekolah. Dan menariknya nih, ini tuh kan kalau dibilang buat sekolah berarti kan beli buat gurunya, laptop, beli router, beli apapun termasuk buat perangkat-perangkat ajarnya lah. Yang terjadi, saya tuh mendapat banyak obrolan deket-deket sini juga, maksudnya bukan jauh-jauh di pelosok daerah gitu. Bukan di ujung Papua. Bukan di ujung Papua, bukan di mana. Ternyata untuk laptop gurunya, ibu-ibu orang tua murid itu mesti iuran. Dananya kemana? Nah, jadi dana 24 juta per sekolah itu kan buat sekolahnya. Karena bukan buat muridnya. Kalau muridnya per anak 2 juta, Pak. Dikalikan jumlah murid. Asik kan jumlah murid. Nah, di situ saya udah mulai deg-degan. Kenapa deg-degan? Ada yang mulai buat aku tuh alert. Kalau aku nih deg-degan, saya minum dulu, Pak. Oh iya, silakan. Itu teh khusus. Oke. Jadi yang menariknya dari anggaran sebaran penerimaan BOS itu, ini kan paparan resmi dari Kemdikbud nih. Saya bukan data gelap nih, data ini. Sebaran penerima BOS kinerja afirmasi provinsi ya. Itu yang saya menarik, yang di atas 150 juta, 170 juta itu malah daerah-daerah menurut saya agak-agak susah gitu. Di sini aja yang internet gampang kan, orang nggak bisa. Coba Aceh dapat 183 miliar. Provinsi Jawa Barat 217 miliar. Jawa Tengah 391 miliar, Jawa Timur 367 miliar, dan lain-lain ya. Nah, yang saya sampai tanda-tanda merah, sampai ke daerah-daerah yang menurut saya ini bukannya susah internet ya. Lampung, kemudian Papua 259 miliar, kemudian Sulawesi Selatan 175 miliar, Sumatera Selatan 178, Sumatera Utara 323 miliar, bla bla bla. Pokoknya total ini hampir semuanya untuk tablet saja. Hampir 5 triliun. Itu anggaran tahun 2019. Ini bukan diberikan per tahun kan? Loh, per tahun dong. Oh, per tahun ada yang naik-naik sih. Ada naik-naik. Okay. Nah, makanya tuh sekarang di era Pak Nadiem, dia robah. Dia nggak tap lagi. Apa itu? Kebijakan Pak Nadiem baru ditandatangan kemarin, dia robah laptop. Laptop itu, satu laptopnya 7 juta. Sorry, Mbak Adi, perlu perjelas. Yang dana tap tadi itu di luar BOS ya? Enggak, itu bagian dari BOS. Bagian dari BOS. Jadi kan totalnya itu kan 51 triliun, ya. Total semua tuh yang udah terserap tuh harusnya dengan sekolah segini banyak listnya, itu sudah 51 triliun. Nih, listnya banyak nih. Berapa sekolah dapat apa semua. Jadi anggaran itu ada anggaran afirmasi. Afirmasi itu sekolah-sekolah yang memang di pelosok yang katanya ya kan harus diperhatikan. Terus ada sekolah namanya kinerja. Kinerja itu sekolah yang baik. Yang anak-anak jadi contoh, jadi teladan. Nah, jadi dari jumlah-jumlah itu semua total ini semua keluar, si angka ini. Itu 2018, 2019, 2020, sekarang mau 2021. Pertanyaan saya tuh bingung sebenarnya. BPK ini ngawasinnya sampai mana sih? Sampai anggaran terserap saja hilang? Atau seperti apa? Karena saya mempertanyakan soal fungsi sekarang. Kalau anak-anak dekat rumah saya aja bisa nggak sekolah, dan nggak punya tab, by the way, dia mesti pakai handphone orang tuanya. Berarti anggaran ini tuh jatuhnya kemana? Nah, aduh, ngeri kan? Kita punya BPKP, punya BPK, ada inspektorat juga. Ada inspektorat juga. Sekarang ada KPK juga. Ya, nih saya sampai ngali-ngali ini ya. Total itu ada 1.753 siswa, 445.000 kali tab 1 jutaan, ya kan? Itu terbengkalai karena nggak bisa program online. Yang data di terakhir nih. Jadi ada 1 juta tab, 1,7 juta tab yang udah dibagi nih, nggak bisa dipakai, jadi pajangan aja, jadi ditaruh di manapun juga. Kenapa nggak dipakai? Rusak atau karena nggak ada internet? Nggak ada internet. Nggak ada internet. Padahal di paparannya Dirjen Pendidikan ya, syaratnya mereka boleh dapat tuh ini, Pak. Mereka berada untuk aspirasi ya, berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Ya, oke? Tapi dia harus punya internet. Ada di sini cantumkan dia harus punya internet. Jadi kalau nggak punya internet sebenarnya nggak boleh masuk. Gitu. Jelas-jelas tuh di sana ini. Pengadaan internet bukan. Ya, diutamakan ya, harus berada di daerah yang mempunyai sumber listrik dan internet. Khususnya ya kan, baik afirmasi baik kinerja. Oke. Sekarang kita ngomong internet ya. Anggaplah internet itu ada di smart city lah. Kota-kota pintar hanya ini. 40. Nah, kalau nggak salah smart city itu hanya 40 kota.
Saya jadi gini loh, matematika gini. Kalau saya itu jatuhnya ke 40 kota, dengan sekolah di dalam 40 kota itu, dibagikan tab kita masih paham kan. Tapi dengan tiba-tiba 51 triliun, dengan list sebegini banyak sekolah, yang tadi saya bilang satu demi satu dari mulai barat sampai ke timur Indonesia nih, listnya panjang banget. Ini kemana tab itu? Soalnya dekat rumah saya aja nggak kebagian tab, dan ke ibu gurunya harus diberikan oleh orang tua murid iuran. Sahabat Indonesia, Bu Kony ini tinggal di daerah Bogor. Ya. Ya, jadi artinya hanya setapak dari ibu kota sebenarnya. Setapak lah. Ya, apalagi kita membayangkan daerah-daerah yang di Yang tadi itu yang dapat dana gede-gede ini, dananya besar sekali. Betul. Sementara dana dia besar-besar. Jadi buat apa dan kemananya itu? Pak Kony nggak punya data tentang audit ya di BPKP tentang pengadaan tab ini. Sampai auditnya, justru saya pengen ngobrol sama Mas Rudi itu, saya bertanya, kan ini saya bilang, saya kan nggak pernah ngurusin pendidikan tingkat ini kan. Cuman yang saya lagi concern begini aja lah, saya itu kan terlibat di dalam perkumpulan ibu-ibu lah. Ibu-ibu yang concern sekali dengan akibat COVID ini, dampak itu bermacam-macam terhadap pendidikan. Perempuan Garda Nusantara. Perempuan Garda Nusantara, masih ingat kan yang kita kumpul-kumpul? Masih dong. Untung nggak ditembak pas pampres. Nah, yang Mbak Kony di halaman istana. Menyatakan pada presiden kami. Tapi alhamdulillah dipenuhin loh ya. Artinya yang ditutupi masalah radikalisme ditangkap. Oh iya langsung. Ya berarti habis ini mesti ditanggapi juga. Karena gini, seriously, karena menurut saya kalau cuma masalah online dan offline, selalu ada jalan keluarnya. Ini contoh nih, kita nih ibu-ibu aja loh, nggak ada resmi apa gitu. Tapi saya kan berinisiatif. Ini kan saya memang bikin aplikasi untuk COVID, saya bikin aplikasi. Sekarang gini, masalah yang timbul ini ternyata masalah pertama tab. Tabnya kemana? Tabnya kemana? Ya. Kemudian asas apakah manfaat semua dapat? juga, ya kan? Yang kedua asas manfaat. Terus kemudian yang kedua tentang tadi buku-buku tadi. Hari gini masih pakai buku ya? Kalau saya dari ngomong dengan orang tua murid kan saya jadinya akhirnya rajin wawancara. Iya. Mereka bilang mereka pakai buku, jadi ada online. Makanya saya nggak ngerti kalau mau bilang online, kenapa masih pakai buku kan? Sebentar, jadi ada yang masih pakai buku dan ternyata buku itu tuh harus satu kelas tuh bergilir. Jadi kalaupun dia bisa berinternetan, dia perlu buku itu tetap. Gak tahu tuh saya caranya gimana juga, saya nggak ngerti nih kenapa bisa ada miss itu. Tapi dari ketidakmengertian saya kan orangnya ini problem solver. Jadi saya pikir aja, udah gue bikin deh aplikasi yang bisa online. Oh ini solusi kita ya? Oh solusi dong. Solusi ya. Solusi. Jadi gini, ibu-ibu saja ngobrol. Kita cari duit deh, aku bilang. Kita bikin bahwa kita tuh bisa. Masa Pak Menteri nggak bisa? Kan tinggal habis ini kita kasih ke Pak Menteri aja. Pak Menteri ini bisa nih. Bukan cuma ngomong loh, bukan cuma ngehayal bisa. Jadi gini, dia tuh online ketika gurunya harus upload bahan pelajaran minggu ini atau 2 minggu. Anggaplah ya. Tapi begitu dia pulang, offline pun nggak masalah. Karena dia bisa mengerjakan, bisa baca, bisa tulis. Dengan online? Dengan offline. Dengan offline? Dengan offline. Yang penting dia udah di-upload semua di tab itu ketika ketemu gurunya. Kan ketika kami memberikan ini tuh, gurunya pun kita kasih tadi. Di ibu-ibu ini, nggak ada. Tunggu dulu, ini kan teorinya. Aplikasinya udah ada belum? Udah, jadi gini. Ibu-ibu yang buat sendiri? Kelompok PGN ini? Sombong. Jadi gini, tanggal 11 saya mau undang Mas Rudi, ini membuktikannya. Siap. Kenapa saya mau undang Mas? Saya takut banget sama radikalisme. Nih, ini baliknya tetap ke pertahanan dong. Saya tuh concern banget tentang radikalisme, apalagi kemarin ada pernyataan dari polisi kan, bahwa radikalisme itu meningkat pada masa pandemi. Yang kedua, saya tuh memang aware, kok kalem-kalem banget ya. Habib Rizik ditangkap kalem, semuanya tiarap. Nggak mungkin lah grup sebesar itu tuh tiarap total gitu. Pasti ada yang dia kerjakan. Pasti sedang mempersiapkan diri. Sesuatu. Dentumannya kapan nggak tahu. Tapi buat saya, kalau dari faktor pendidikan, saya tuh ingin baik presiden, ya kan, baik Menhan mungkin yang selalu cerita soal bela negara, itu bisa menyapa tunas-tunas muda bangsa ini yang TK tadi SD, SMP, SMA dengan pernyataan itu. Makanya saya aplikasi yang kita buat, nanti kita sekarang yang saya desain cuma presiden menyapa, belum Menhan menyapa atau yang lain menyapa. Tapi itu bisa diprogram. Jadi begitu dia buka, kan kalau buka komputer set keluar dia komputer merek apa. Nah kalau kita begitu tab dinyalakan keluar langsung. 1, lagu Indonesia Raya. 2, statement Sumpah Pemuda. 3, Pancasila. 4, presiden bicara 2 menit 1 menit bilang bahwa adik-adik belajarlah bangsa ini di tangan kalian semua. Dimasukin. Ini sebenarnya ide saya menghapuskan kita ini kan upacara dulu saya waktu kecil rasanya tiap hari upacara deh. Tiap Senin.
Tiap Senin, Bu. Senin ya? Iya. Oke, tapi pacar besar 17 Agustus ya. At least pokoknya seminggu sekali. Iya. Terus di kelas ada bendera tiap hari. Ini dengan COVID nggak bisa lihat bendera tiap hari kan? Iya. Makanya kita injek di situ. Karena kedepannya nih aku pikir kalau kita ignore, kita akan kehilangan generasi yang parah bener nih. Yang setahun nggak sekolah, yang tadinya bisa baca nggak bisa baca, tapi terus kemudian lari dan diisi oleh kaum yang aneh-aneh, wah selesai. Ya, apalagi kalau kita bicara 24 tahun Indonesia Emas, kan yang SD, SMP, SMA ini yang Jadi nanti. yang jadi Iya, kan? Yang mengendalikan negara ini. Jadi Nadine baru itu kan nanti. Iya. Mas-mas menteri baru itu kan mereka ini sekarang. Iya. Jadi ketika calon-calon mas menteri ini tidak kita Persiapkan benahi dengan dan baik. persiapkan, apalagi gini ya Mas Rudi, saya bukan underestimate pemerintah, I trust the government so much lah, dengan dana COVID yang nggak bisa didetek dan segitu besarnya itulah. 1.800 Udah nggak daripada saya ndrek-ndrek, mending nggak usah saya ngomong. Tapi intinya gini, saya percaya itu dilakukan sesuatu. Tetapi gitu kan, bagaimana dengan pendidikan? Oke. Kalau sekarang dia nggak bisa sekolah sama sekali, apakah kemudian bulan Juni mau sekolah langsung semua? Oke. Jangan salah loh, beberapa negara kena dampak itu, begitu disekolahkan semua malah COVID-nya meledak. Walaupun vaksin tetap berjalan ya. Jadi kalau saya bilang harusnya ada periode in between. Yang tadi dari nggak sekolah sama sekali sekarang, terus sekolah seminggu sekali, yang tadi sambil kita ambil isi dari gurunya, aplikasi untuk PR minggu-minggu per minggunya, baru nanti penuh sekolah gitu. Oke, Mbak, sorry, saya tertarik dengan aplikasi tadi. Ya. Namanya aplikasi apa? Kita namanya aplikasinya Perempuan Garda Nusantara. Mau diganti juga boleh, tapi dibeli dong aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang luar biasa begitu. Bisa offline dan bisa online. Nah, ini sudah ditawarkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belum sih? Gini, kalau ditawarkan ke Mas Menteri lainnya, saya tahu, saya ini rakyat biasa Mas, saya nggak punya akses ke Bapak Menteri itu yang hebat. Tapi saya punya akses ke ibu. Saya nggak mau. Seorang pemerintah kan ini rakyat biasa coba. Saya sih punya akses ke ibunya, karena ibunya pun ada di PGN. Oke. Tapi saya kan orangnya memang inilah penyakitnya kalau sama tentara, biasa deg gitu kan. Saya minggir udah 2 bulan nunggu nggak ada reaksi, ya udahlah tak. Oh sendiri, iya. gitu. Nah, ini luar biasa, saya menghimbau. Ini sahabat saya juga nih, Mas Menteri ini sering ngobrol juga. Kok baru ngomong, tahu gitu aku jangan nyari Mas Rudi. Sudah ada ibunya. lebih tokcer ibunya. Iya. Tapi mungkin begini, ini mungkin belum tahu. Masalahnya kan kita harus positive thinking, beliau belum mengerti. Jadi Mbak Koni belum berkesempatan bertemu langsung sehingga belum mempresentasikan. Nah, jadi kalau ini saya yakin kalau dengan program ini beliau pasti mau. Apalagi paling di bawah 100 miliar lah ya. Apa untuk aplikasinya? Untuk aplikasi diambil alih. Kalau saya jadi menteri nih Mas, saya ambil alih nih. Aduh, terima kasih. Gitu. Jadi gini, memang harus diambil alih menteri, walaupun kita bisa melakukannya dengan cara sekarang yang nanti saya contohkan, nanti kita akan launching di Bogor dan di Bandung misalnya. Tapi juga sebenarnya kalau diambil negara, kan pertama, satu, ini terkait big data nih, saya mesti hati-hati. Kalau diambil negara kan enak, aplikasinya kita masukkan Play Store yang online. Yang offline-nya dipegang oleh Kementerian Pendidikan. Karena di dalam offline itu semua materi udah kita masukkan. Sorry, aplikasi ini security-nya dijamin nggak nih? Ya dijamin. Nanti di-intercept sama kelompok-kelompok radikal itu nggak bisa. Justru ini juga akan lebih mengarah ke kebijakan satu pintu. Sekarang tuh gini ya Mas ya. Saya tuh bingung loh kalau saya baca koran, ada ajaran anak sekolah yang ini Budi diganti jadi ini Bapak Gubernur gitu. Ya kan? Ini siapa gitu kan? Jadi kok bisa ya sekolah jadi ntar beragam, sekolah yang di sini sama sekolah di sana lain-lain. Nah mungkin kita kalau bisa ketemu Mas Menteri juga, ada program yang betul-betul dari negara nih, yang nggak boleh diganggu-gugat, yang basicnya itu, gitu. Nah makanya bisa diaplikasikan ke. Nah Mbak Koni nih, saya kira ini dari PGN juga atau dari Mbak Koni pribadi sebagai akademisi, tolong disuarakan juga. Yang barusan ditanyakan tadi, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada handicap Mbak. Handicapnya adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional sendiri sebetulnya, bahwa SMA itu di bawah kendali penuh dari gubernur. Nah, SMP ke bawah itu bupati dan wali kota. Nah, ini program-program pusat ini sering terganjal di sini. Nah, kalau mau yang tadi Mbak Koni usulkan, harus ada goodwill dari pemerintah dan parlemen untuk merubah ini. Saya kira kita masih ngomong sama Komisi 10 ya itu ya. Iya. Jadi harus. Memang gini, kalau saya pikir agak aneh kalau sampai pendidikan ini distorsi lah. Kita bisa itu gara-gara undang-undang otonomi daerah. Dan menjadi bargaining juga loh Mbak. Bargainingnya? Jadi gini, saya lihat ini di kampung saya atau di beberapa tempat lain, kepala sekolah itu lebih takut sama bupati wali kota atau gubernur dibanding dengan menteri atau presiden. Karena dananya dari dia yang ngangkat kok.
Oh, nggak ketemu oleh mereka? Yang ngangkat mereka, yang menunjuk itu mereka. Nah, hidup matinya mereka oleh gubernur, wali kota, bupati. Bupati. Kalau saya mungkin bukan cuma yang ngangkat itu, karena dana daerah itu gede banget loh. 308 triliun. Jadi Pak Nadiem ini, Pak Mas Menteri ini terima mungkin berapa? 500-an lah ya, 490 sekian triliun. 308 triliun itu ke daerah. Transfer daerah. Nah, sekarang ini yang saya concern soal BPK juga. Kita ini gimana sih kalau BPK itu, apakah kita cuma mengawasi sampai serapan anggaran? Atau sampai efektivitas dari anggaran itu terserap? Karena banyak juga nih yang saya tahu ya, dari saya ngobrol dengan beberapa dosen di PT IKA, di mana gitu. Kadang-kadang nih program dibikin besar. Di tengah jalan kan nggak akan tercapai total tadi. Mau bikin bagaimana jadi smart student kalau smart city-nya cuma 40 misalnya, ya kan? Nah, dana kan ada, harus habis. Bikin itu program-program dadakan. Biar terserap lintas. Yang penting terserap. Ya. Nah, ini yang kita mesti luruskan karena gini ya. Pertama, presiden itu udah berdarah-darah lah mikirin negara dalam keadaan kayak gini dan dalam keadaan COVID. Kedua, tadi PR Indonesia Emas ini jangan sampai terhambat gara-gara setahun ini kita tertegun, nggak bisa melakukan. Bayangin bisa bikin pesawat tempur, nggak bisa bikin pelajaran offline tuh agak bikin pening kepala sih sebenarnya. Apalagi tadi tabnya udah dibagikan. Listnya monggo nanti saya berikan kepada Pak Rudi Karno yang baik hati. Jadi jadi ternyata Pak datanya gede-gede, semua listnya ada setiap daerah. Saya nggak tahu nih bocornya di mana gitu, karena kan begitu jatuhnya. Saya speechless. Speechless lah. Luar biasa, Mbak. Jadi saya mungkin gini, program yang pertama dari presiden periode kedua ini adalah pengembangan SDM. SDM. Berarti pendidikan dong. Pendidikan. Nah, kalau pendidikan dikelola seperti ini gitu, saya juga bingung gitu ya. Artinya Mas Menteri kemarin sudah ada program, ada perbaikan sedikit lah. Kayak BOS dulu ditransfer dari pusat ke kepala daerah. Ya. Akhirnya banyak bocor nih. Pasti. Merembes ke sana kemari. Lalu Mas Menteri berinisiatif. Inisiatif ditransfer ke rekening kepala sekolah. Nah, saya nggak tahu nih. Kepala sekolah gimana? Nggak tahu Tapi dari laporan tadi saya bilang, saya kan selalu nanya langsung ke grassroots. Nah, berarti kepala sekolahnya ini. Contoh ibu-ibu ini yang at least yang di sini dekat sini bilang, enggak Bu, ibu gurunya kami yang mesti beliin laptop. Atau PC atau mungkin printer juga saya nggak tahu. Tapi yang penting mereka harus iuran untuk membelikan itu. Ini sedih banget. Iya. Jadi kepedulian pejabat negara yang ini di dalam pendidikan ini kok, mohon maaf nih, presiden sudah hebat kayak begitu. Presiden hebat, menterinya juga oke hebat, tapi kok nggak bisa lihat PR-nya tuh apa gitu. Harapannya kan udah setahunnya harusnya bolong-bolongnya di mana atau kendalanya di mana tuh bisa. Ya. Baik, sahabat Indonesia, ada dua hal tadi tentang efektivitas penggunaan dana yang begitu jumbo gitu ya. Ini sudah terrealisasi atau tidak, dari aspek auditingnya sudah dijalankan atau tidak, belum lagi dari segi manfaatnya. Yang kedua, Mbak Koni memberikan solusi sebetulnya, solusi yang jitu dengan saya dan kawan-kawan lah. Iya, dan kawan-kawan dari PGN ya. Kita karena peduli aja, yang paling kami khawatirkan tadi radikalisme sebenarnya. Iya, concern utamanya kan itu, di situ. sama tadi kecintaan terhadap tanah air yang melemah. Ya, jadi sudah membuat aplikasi yang bisa dioperasikan secara offline dan online. Aplikasi PGN namanya. Nah, pengertian offline itu mesti ada ini karena banyak yang rancu. Pengertian offline itu ada yang bilang hadir di kelas, bukan. Ini mesti kita luruskan. Iya. Pengertian offline itu murid itu mengerjakan semua di rumah, itu semua akan keluar data dan lain-lain tanpa adanya internet. Nah, itu pengertian offline itu pasti ada. Itu penting sekali. Dan ini menjawab loh, karena di Indonesia ini berapa persen sih yang internet? Karena aku itu tipenya memang tukang kritik atau tukang nanya, tapi juga aku pikirin solusinya apa gitu. Jadi nggak nyinyir-nyinyir aja. Nyinyir doang. Enggak dong. Iya. Ini luar biasa. Jadi kita minta kepada negara, terutama Mas Menteri Nadiem untuk aware, dan kalau saya sarankan nih Mas Nadiem sebagai anak bangsa, segera undang PGN dan Mbak Koni untuk menjelaskan program ini. Jangan sampai ini program ini nanti diambil alih oleh, saya orang Malaysia, tak ambil alih Malaysia. Marah nanti lagi, ya tak? Ini solusi yang terbaik menurut saya saat ini, karena saya kira pandemi seperti ini kan mendapatkan banyak hikmah, Mbak. Oh, sangat. Jadi saya jadi ngurusin aplikasi pendidikan. Jadi kita lagi tidak, orang yang sekolahnya jauh-jauh juga bisa kendala juga. Remote itu. Nah, by the way, kalau boleh minta ke Pak Menteri itu cuma satu aja. Anak-anak tuh bawa laptop tuh berat loh. Ya kan, ini kan anak level kelas 6, 7, 10. Jadi tab yang 8 inci yang kebijakan awal tuh kenapa alasannya dirubah tuh apa saya nggak tahu, tapi ini menjadi harus perhatian. Jadi berat. Kemudian mereka kan juga daerahnya gitu kan, jangan dianggap dia naik mobil bawa-bawa ini kan,
dia mesti kemana-mana. Kalau tab kan kecil. Ada laptop, ada tab, Nah nggak itu. ada internet, listrik. Setahu saya kalau kita di pertahanan dari mulai mikir A harus B itu harus ada beberapa kajian dulu kan. Iya, iya. Nggak boleh tiba-tiba sekonyong-konyong pindah gitu. E to Z gitu ya. Nah, jadi kenapa nih alasannya? Nah, sekarang nggak tahu koordinasinya dengan Kementerian Kominfo ya, karena kan pengadaan internet kan dari kementerian yang lain saya nggak kan. tahu ada CSR dengan apakah ada CSR dengan provider. Oke. Tapi yang saya tahu kemarin saya kebetulan ke Bandung. Itu mereka pada ngeluhnya gini, Bu, abdi lieur, kata saya tuh pusing. Kemarin-kemarin cuma pusing jajan belanja anak. Sekarang jajan belanja dan wifi. Jadi gua nggak bisa ngerokok kata bapak-bapaknya nih, kata petani-petani. Untuk harus beli data itu. Karena harus beli wifi. Nah, padahal di program ini kan ada tuh katanya negara memberikan. Iya, oke. Nah, yang saya tanya juga ada tapi cuma 1 bulan terus mati gitu. Ya, ini jawaban. Aplikasi ini jawaban untuk menjawab masalah itu, karena untuk menyelesaikan masalah yang tadi menginternetkan seluruh Indonesia itu tidak perlu proses waktu. Oh sangat. Ya. Kita mengaktifkan Palapa Ring 3 aja itu target yang masih. Tapi pendidikan harus jalan terus kan. Harus karena ini mereka calon pemimpin di tahun-tahun Indonesia Emas 2045. Nah, ya. Ini saya mohon sekali lagi Mas Menteri untuk segera mengundang beliau untuk mempresentasikan aplikasi ini, karena ini mendesak menurut saya. Mungkin nggak usah Mas Menteri aja, siapapun yang tertarik untuk membantu negara, ya kan, bagaimana segera biar anak-anak bisa aktif, nggak ada salahnya juga kan. Atau mungkin Presiden mengundang beliau, silakan. Ini luar biasa, lebih pasti Siap. Pak Presiden mengundang beliau. Mbak Koni, terima kasih. Saya yang terima kasih banyak. Ini suatu bunga rampai pendidikan yang dikupas secara singkat tapi langsung ada solusi. Harus dong. Ada solusi. Iya. Ya. Thank you. Selalu terus sehat. Sehat, lain kali ketemu kita janjian yang sama aja deh, itu marun ini merah. Iya ya. Harus senada ini. Tapi hati kita senada, Yang penting senada. dalam membela Indonesia ini. Siap, harus dong. Selalu. Nah, salam untuk PGN. PGN ini Perempuan Garda Nusantara adalah suatu komunitas dari ibu-ibu ini, karena ini perempuan yang sangat peduli dengan intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Dan sudah ada gerakan awal, sudah berhasil, dan kemudian sekarang beliau dan kawan-kawan masuk ke dunia pendidikan. Ya. Saya titip satu, Mbak Koni. Siap. Tadi malam saya menjadi pengatur diskusi suatu webinar yang sangat menarik tentang perkawinan dini. Oh. Ya, Usia? yang kemarin kan ribut antara 12 tahun dinikahkan itu kan. Yang waktu itu saya berbicara bahwa bayangkan sekarang undang-undang perkawinan ini mengatur batas minimal 19 tahun, laki maupun perempuan. Tapi yang terjadi di praktek di lapangan itu adanya, pertama ada ini modusnya itu anak itu dikawinkan dulu siri. Setelah 19 tahun baru didaftarkan. Atau meminta dispensasi, ada ternyata. Dan dispensasi ini lucunya Kementerian Perempuan dan Anak itu nggak dilibatkan, hanya pengadilan setempat. Waduh, itu Nah, ada ini PR. masalah. Mungkin nanti bicara sama ini di PGN itu ada Prof. Harkristuti. Nah, itu sama Bu ini Tuti. ujungnya, Mbak. Ya. Ujungnya. Bayangin, kalau anak-anak kecil, anak umur menikah punya anak, bagaimana kita mengharapkan anak yang belum mengerti secara pengetahuan tentang pengasuhan, pola pengasuhan anak. Dan secara psikologi nggak matang. Nah, ini kan akhirnya terjadi generasi seperti apa yang dihasilkan, tidak seperti ini. Jadi angka stunting tinggi, Betul. angka gizi buruk tinggi, dan ini ujungnya kan generasinya seperti itu. seperti Nah, ini mungkin titip. Padahal uang udah keluar triliun-triliun ya. Oke, saya sampaikan ke Prof. Harkristuti nanti. Nah, sama Ibu Marayuna Nasution, ada Mbak Reti Laksamana, Betul. Nina Prawiro, Mbak Tita Budiarjo, ada lagi ya? Ada Bu Tika Makarim. Tika Makarim, ya, terus Sarah Wijanarko. Kemudian ada Mbak Ana Wijaya, Mbak Ati Lukman, dan panglimanya perangnya adalah Koni Rakunini Bakri. Baik, terima kasih sahabat Indonesia, demikian ngobrol santai saya di rumah Ibu Koni Rakunini Bakri. Beliau memberikan banyak pencerahan dan memberikan solusi kepada dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan Mas Menteri atau Presiden bisa menangkap ide baik dari Mbak Koni dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Koni. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi di acara Indonesia Maju berikutnya.